Petunjuk Al-Quran, petunjuk Luqman, petunjuk untuk orang Islam. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Baca Al-Quran, fahami artinya, di sana ada petunjuk untuk selamat hidup di dunia dan akhirat. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat untuk berbuat kebaikan. Yaitu, orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Orang berbuat baik adalah mereka yang sholat, menunaikan zakat, dan yakin adanya kehidupan akhirat. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Angan-angan kosong manusia akan menyesatkan dari jalan Allah, mereka akan memperoleh azab. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi, tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Bersyukur adalah memuji kebesaran Allah, taat, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah. Dan, ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Mempersekutukan Allah adalah meyakini adanya Tuhan selain Allah. Mengikuti kehendak hawa nafsu dengan mengabaikan petunjuk Allah. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Boleh tidak taat pada orang tua jika mereka melawan aturan dan petunjuk Allah. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Mari laksanakan sholat, berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan buruk dan jahat, dan bersabarlah ketika hidup di dunia. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, dan membanggakan diri. Jangan banggakan diri, jangan sombong, jangan merasa paling benar. Allah yang Maha Benar. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jangan sombong. Lunakan suaramu, jangan seperti suara keledai yang buruk. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha
الحي القيوم وأتوب